Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 1 ya nanti, habis boleh baru kita ya. putuskan. Perpanjang? Enggak. Pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi 9 dan juga Menteri Kesehatan beserta jajarannya terkait dengan kemandirian obat dan alat kesehatan. Saya mau menanyakan pengembangan obat dan alkes ini memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi ditambah dengan resiko kegagalan yang juga tinggi menyebabkan industri enggan mengambil resiko tersebut. Terlebih, kandidat obat dan alkes juga harus memenuhi standar regulasi yang berlaku sementara periset tidak memahami aspek industri. Inilah yang menyebabkan mandeknya riset karena minimnya jembatan menuju hilirisasi dan komersialisasi ke industri, padahal potensinya sangat besar. Untuk itu kami mohon dijelaskan secara rinci mengenai skema fasilitasi dari infrastruktur riset menuju hilirisasi dan komersialisasi industri. Kami berharap ini dapat dilakukan secara maksimal sehingga memudahkan periset dan industri dalam mengembangkan obat dan alkesnya ke depan. Selanjutnya pada Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, semangat pemerintah di sini saya lihat luar biasa adalah tentang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya value for money dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, menurut Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia atau GP Farmasi, sekitar 90% sampai 95% bahan baku obat kita saat ini masih diimpor. Mohon penjelasan strategi pemerintah dalam menurunkan biaya produksi obat dan bahan baku obat lokal. Yang selanjutnya, bagaimana tentang pengadaan perbekalan kesehatan dan obat di Kementerian Kesehatan yang lebih mengedepankan konten produk lokal TKDN di atas 25%, tidak menimbulkan masalah baru dengan registrasi ulang alkes dan obat dan bahan obat oleh perusahaan produsen dalam negeri. Saya kira cukup dari saya pimpinan, terima kasih. Oh ya, saya dicolek Bu Dewi nih. Saya juga ingat, saya mendengarkan sendiri kalau Bu Dewi melalui medsos ya. Saya hadir pada saat itu, pada saat groundbreaking Rumah Sakit OJK di Kota Makassar. Pernyataan dari Pak Menteri Kesehatan mengatakan kalau kami kemarin beberapa hari yang lalu mengadakan rapat dengan Komisi 9 sampai larut, sehingga yang diributkan adalah GGAPA, padahal dibandingkan korban anak penyakit jantung bawaan itu jauh lebih besar dibandingkan GGAPA. Ini perhatian juga buat Bapak Menteri beserta jajarannya, masalah nyawa Pak, tidak melihat besar dan kecilnya korban, ya, karena sedih. Yang menyedihkan juga kalau yang mendengarkan pernyataan Pak Menteri sendiri itu, kalau keluarga korban, coba kita kembalikan ke diri kita seandainya keluarga kita yang menjadi korban tersebut. Dan padahal saya melihat dari rilis-rilis daripada Kementerian Kesehatan per Oktober, per November itu juga mengeluarkan pernyataan antara lain menekankan kalau tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obat. Berarti itu kan memang ada pengakuan sendiri dari pemerintah terkait daripada GGAPA bukan merupakan kegagalan ginjal dan bawaan dari lahir. Nah, untuk itu mohon kiranya kalau mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan pernyataan ya di khayalak umum mungkin lebih berhati-hati Pak Menteri ya. Saya kira cukup dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah